Dari situ dulu. Gimana caranya kalian bikin proposal? Gimana caranya kalian bikin struktur organisasi yang baik untuk menjalankan sebuah event, gitu. Dan gimana caranya kalian menjual event kalian ke sponsorship atau ke support, kayak gitu. Jadi Nabila Takia itu sosok anak yang masih kelas 2 SMA. Gue bisa nangis loh kalau ngomongin dia, nggak bohong dah gue. Dia pernah ngomong gini, Kak, mungkin ya Kak, ketika kita lagi ngadepin fase yang susah banget, kita lagi diteken banget gitu, kita tuh kayak per. Kita tuh jadi per. Kenapa Kak? Kok jadi per gitu? Ketika ditekan banget untuk lompat yang lebih tinggi. Hai, selamat datang di Sebisa Podcast. Masih bareng gue Nova Syifahul Hima. Gue napas dulu lah ya. Selamat sore Mas Ahmad. Selamat sore Mbak Nova. Bener kan namanya Mas Ahmad? Iya, Ahmad. Ahmad. A-H-M-A-D. Tapi setahu gue namanya Ahmad. Ahmad Mencintaiku. Namanya Mas Ahmad. Ahmad Maulana. Ahmad Maulana. Mas Ahmad, ini selamat datang di Sebisa Podcast nih. Nah, podcast di Sebisa Project ini beda dari yang lainnya. Karena kita tuh paling kaya sebenarnya. Oh, paling Kenapa? kaya? Iya dong. Kenapa paling kaya? Kita punya studio tuh banyak. Oh, minjem di mana-mana. Minjem di Gak apa-apa lah ya, mana-mana. diharapkan para investor untuk membuatkan kita studio yang besar. Kita tuh sering di outdoor gitu. Tapi ini di indoor. Karena gue pengen yang nyaman aja. Ya, soalnya kan samping gue bikin nyaman gitu. Mas Ahmad denger-denger nih ya. Mas Ahmad itu seorang influencer gitu kan, selebgram. Tapi yang gue tahu kayaknya lebih dari itu gitu kan. Waduh, kok bisa tahunya Ya, soalnya- lebih dari maksudnya? Ya, soalnya gue pernah ketemu Oke. dalam mimpi. Jadi kenalan dulu nih ya ceritanya. Kenalan. Ya, nama gue Ahmad. Iya. Ahmad Maulana, biasa dipanggil Ahmad. Gitu kan. Terus gue bergerak di bidang marketing kali ya. Secara Marketing. gambar garis besarnya sebenarnya marketing. Lebih ke digital. Lebih ke digital marketing sebenarnya. Digital marketing, digital campaign. Yang kayak gitu-gitu sih, jadi orang di balik layar sebenarnya gitu. Oh, otaknya ya? Oh enggak? Lebih ke kaki. Ya, bisa dibilang seperti itulah. Setelah itu, selain kegiatannya jadi digital marketing lah ya, dan champion Campaign. campaign di Campaign atau kampanye kali ya. kampanye. Kampanye. Soalnya bentar lagi mau pemilihan. Ya, ilah. Boleh dong cerita sedikit gitu kan kegiatannya itu digital marketing untuk memarketingin apa gitu kan? Oke. Maybe memarketingin artis Oke. atau produk atau bisnis atau apalah itu gitu. Oke. Cerita dari apa yang udah pernah aku jalanin kali ya. Boleh. Mungkin dari pertama aku belum pernah ke arah digital marketing. Aku berasal dari fotografer dulunya. Wow. Aku suka foto dari zaman SMA gitu kan. Aku suka dari zaman SMP. Aku suka video dari zaman SMP. SMA aku udah mulai belajar desain. Walaupun nggak yang pro-pro banget. Karena mungkin nggak ada yang fokus kali ya dulu awalnya gitu kan. Setelah itu kurangkap semua. Menjadi pas kelas 3 SMA, aku mulai di waktu kelas 3 itu kan lulusan kan ada yang namanya BTS ya, buku tahunan sekolah atau yearbook. Biasanya gitu kan, ada BTS untuk oleh-oleh ketika kita keluar dari sekolah, lulus dari sekolah gitu kan. Nah, pas aku ikut foto itu, aku lihat dengan cara-caranya nih orang fotografer foto, teknisnya seperti apa. Terus aku, kayaknya gue bisa deh. Jadi dari kelas 3 SMA, gue udah bikin buku tahunan sekolah buat sekolah lain. Wah. Gitu dulu. Bukan sekolah sendiri, Pak? Bukan sekolah sendiri, malah bisa buat sekolah lain. Oke. Dulu gitu. Jadi saya ini kok untungnya lumayan banget ya. Maksudnya zaman SMA megang uang 20 juta kan, maksudnya lumayan gitu kan. Satu sekolah bisa uang pegang 20 juta dulu.
Nah dari situ aku maksudnya udah ke kelompok ya. Maksudnya dari foto, video, desain, sampai aku juga suka musik gitu kan. Dari kecil memang serba otodidak sih Kak. Maksudnya aku nggak pernah les, nggak pernah apa gitu kan. Kayak bokap nih, karena bokap mungkin suka musik ya. Nih keyboard lu mainin gitu. Nih gitar, nih drum lu mainin sendiri aja, belajar sendiri kayak gitu-gitu dulu. Tapi nyanyi juga? Dikit. Soalnya suaranya udah enak banget gitu kan? Enak, gimana maksudnya? Kayak suara rakyat. Oh panas ya kalau suara rakyat ya. Serak-serak syahdu gitu. Aduh. Jadi tadi udah diajarin musik, alat musik, gitar, piano gitu. Terus sampai bokap dulu kayak nanti kuliah di ISI aja gitu. Apa tuh ISI? Boleh jelasin? Institut Seni Indonesia ya. Oke. Bukan ISI, IKJ. Institut Kesenian Jakarta. Kok ISI sih ya? Institut Kesenian Jakarta waktu itu sempat situ. Cuman pas aku lihat kok mahal gitu. Kok harus keluar biaya banyak, sedangkan orang tua kan orang yang cuma cukup doang gitu. Ibaratnya nggak punya uang lebih untuk keinginan, masih cuman cukup untuk kebutuhan aja gitu kan. Ya dari situ aku mulai sadar, akhirnya aku mulai yaudah jadi fotografer freelance, videografer, desain. Orang-orang mau bikin banner, mau bikin apa, karena mungkin basicku di sales atau di marketing ya, jadi aku bisa apa, aku bisa jual. Aku bisa apa, aku bisa jual sendiri kayak gitu dulu. Ya udah dari situ ngerangkap ke event. Karena sebelum ke event, aku kan basic di foto. Betul. Zaman foto booth, foto yang langsung cetak, langsung jadi, itu belum ada mungkin dulu ya. Nggak tahu, belum banyak atau belum ada ya. Aku udah punya itu dulu. Sampai aku nyicil-nyicil kan, beli mesin printernya. Ternyata kayak gini aja ya, dikulik sama temenku yang memang rada ngerti IT. Ngopretnya kayak seperti ini nih Mat, gini dalam waktu sekian gitu kan. Akhirnya aku berani buka itu, bukan buka studio. Aku malah cari event atau pensi yang ada di sekolah-sekolah. Gitu. Terus jadi kayak ikut di pamerannya gitu? Kan ada booth-nya tuh biasanya kan. Kalau di event kan ada booth-nya kan. Nah, booth atau tenan kan. Nah, aku masuk di situ. Gitu, masuk di tenan itu. Bayar biasanya 300.000 Pak kalau nggak salah sewa tenan. Gitu. Tapi kan keuntunganku lumayan ya, dari satu foto itu setelah jadi cetak itu kan harganya 25 ribuan. Kalau dikali 1000 foto aja kan udah lumayan gitu. Untungnya pun lumayan banget. Ya udah dari situ sampai akhirnya aku ngelihat, dan aku tuh orangnya sangat penasaran akan hal baru, hal yang aku lihat gitu. Apalagi mungkin ketika ada event pensi segala macam itu, wah ini dunia gue banget, gue suka musik gitu kan ibaratnya. Akhirnya aku lihat-lihat ternyata saudaraku nih ada yang punya vendor, saudaraku ini vendor dari produksian event. Misalkan dia punya stage, punya rigging gitu kan. Dan sampai akhirnya situ, sekalian aja ya gue ngelola sosmed saudara gue nih gitu kan. Sampai akhirnya gue ngejualin. Jadi sampai akhirnya aku ngebentuk IO sendiri. Gitu, ketemu temen yang ini, temen ini gitu. Sampai di tahun 2017, setahun aku lulus sekolah, aku udah punya kantor dulu di Pondok Indah, alhamdulillah. Padahal dulu sewanya mahal banget tau. Usia berapa tuh? Usia 18 tahun. Oh my god, 18 tahun tuh waktunya gue main-main sih. Main-main? Iya. Apa dimainin? Iya. Nang ning nang, gitu kan. Gitu. Kayaknya lebih perasaannya sih yang dimainin. Ya gitu sih, 2017, 18, aku lupa ya, 17 kayaknya. Udah, alhamdulillah udah bisa ngontrak di Pondok Indah dulu. Iya, siapa gitu. sih yang nggak tahu Pondok Indah, berarti walaupun ngontrak gitu kan, walaupun gitu. Ngontrak. Ya di usia 18 tahun loh Mas. 18 tahun dulu. 18 tahun udah punya penghasilan sendiri gitu ya kan. Gitu. Apalagi penghasilannya itu dari konseptor ya. Iya, jadi kan ide kreatif ide gitu kreatif kan. sih sebenarnya lebih. Tapi emang kelihatan sih seni banget gitu kan. Apa? Gara-gara gondrong? Enggak kan? Enggak seni banget kan? Jadi setelah itu IO nih ngejalin event organizer. Nah, di event itu event apa aja gitu kan? Kayak kan ada musik ataupun kantor gitu kan. Event yang biasa kita jalanin ya. Event yang biasa kita jalanin itu pensi-pensi di setiap sekolah. Kalau di sekolah itu jatuhnya bukan event organizer, tapi aku event konsultan. Oh, lebih gitu. Wow gitu kan, lebih high lagi lebih high tapi di kalangan anak-anak gitu kan. Iya kan? Jadi aku ngajarin mereka gimana caranya kalian bikin proposal. Dari situ dulu. Gimana caranya kalian bikin proposal
gimana caranya kalian bikin struktur organisasi yang baik untuk menjalankan sebuah event, gitu. Dan gimana caranya kalian menjual event kalian ke sponsorship atau ke support, kayak gitu. Kita ajarin, kita edukasi, kayak gitu. Kita edukasi, kayak ini bikin proposal seperti ini ya, bagannya ya, halaman pertama ini, halaman kedua ini, gitu. Untuk sponsorship ya, untuk proposal resmi seperti ini ya. Ada 2 proposal biasanya kita jalankan. Ketika event biasanya proposal resmi itu untuk perizinan gitu tuh, untuk memang instansi pemerintahan yang memang mau support kayak gitu-gitu. Tapi kalau untuk proposal sponsorship biasanya aku buat yang simple tapi gampang dicerna gitu sih. Karena kan orang-orang brand itu jarang mau baca banyak ya. Gitu kan, lihat gambar, wah showreel-nya kayak gimana nih, bentuknya portfolio seperti apa gitu. Nah, dari situ aku ajarin mereka cara pitching, aku ajarin mereka cara presentasi gimana. Ketika ketemu klien atau sponsor nanti, habis itu aku sediain orang apa ya disebutnya ya ibaratnya tim sponsorship lah. Jadi ada 1 orang yang ngedevelop anak-anak ini untuk memperkenalkan anak-anak ini kepada brand khusus sponsorship. Jadi nanti kalian aku kenalin orang ini nanti di gedung ini meetingnya jam sekian, gitu. Jadi anak-anak ini bener-bener di apa ya, diangon gitu, di apa ya, bahasa gue Betawi banget soalnya nih, jadi bahasa yang mahal gue nggak paham, gitu. Diajarkan lah, dididik bareng-bareng gitu. Dan di situ aku lihat impactnya, kok impactnya bagus gitu. Maksudnya dari segi alhamdulillah materinya ada gitu, terus aku bisa ngajarin anak-anak itu gitu, dan guru-gurunya pun senang ketika ada pelajaran baru nih yang nggak ada di LKS. Iya nggak sih, nggak ada di LKS dong pelajaran event, gitu kan, nggak ada di LKS gitu. Gue jadi mikir LKS itu apa ya gitu. Tahu kan LKS Kak? Tahu, tapi udah lama banget kan. Jangan terlihat sekolah. Kakak umur kita beda jauh banget dong. Jadi kelihatannya jauh banget umur kita kalau kakak nggak tahu LKS. Oh my god. Bisa nggak next? Next. Nah dari situ, ya kita ajarin pitching kita. Nah terus kita ajarin mereka apa ya? Jadi dari kita pun kan udah ada linknya nih. Apa sih yang gue jual ketika gue udah bisa ngajarin anak-anak segala macem? Apa sih yang gue dapat gitu kan? Kan vendor dari gue semua linknya. Gitu. Yang panggung, rigging, sound, lighting, LED semua kan dari gue semua. Mungkin gue bisa ambil keuntungan dari situ. Betul. Gitu. Cuman kan di sini sifatnya gambling juga karena acara anak-anak ini acara gue juga. Iya. Ibaratnya ada beberapa kepentingan di dalamnya gitu. Ibaratnya dari beberapa sudut pandang lah ya. Anak sekolah yang harus eventnya bagus, gitu kan, dan nama IO pun yang harus bagus namanya, gitu, dan vendornya pun yang harus bagus namanya juga, gitu, yang support buy-nya kan, gitu, ya kayak gitulah. Sampai sekarang ini ya, dari zaman 18 putus tahun. Pas pandemi sih ya. Oke. Oh iya, karena kan semua stop gitu kan pas pandemi. Gitu. Dan akhirnya dari sekolah itu kan aku bisa, jadi pada akhirnya sekolah itu jadi ladang bahasaku dulu. Kenapa sih jadi ladang bahasa? Karena BTS atau buku tahun sekolah atau yearbook itu kan di sekolah, pensi ada di sekolah. Jadi aku gratisin konsultan eventnya kalau mereka pakai buku tahunan sekolah aku. Itu strategi yang aku bangun kayak gitu. Jadi ketika kalian pakai buku tahunan sekolah kita, kalian bisa punya free event konsultan. Kalau kalian mau ngadain sebuah konser musik atau pensi gitu di sekolah kalian, seperti itu. Dan alhamdulillah dari situ ya hampir Jabodetabek udah kita bisa handle sih dulu gitu. Bisa yang 1 minggu bisa 4 titik dulu, alhamdulillahnya gitu. Dan bisa memahami karakter sekolah masing-masing sih. Ada yang memang sekolah elit, ada yang memang sekolah anak-anak yang berjalan semua. Ada yang memang cuma sekedar ngandelin orang tuanya gitu kan. Wah orang tuanya dia di bank ini nih, wah orang tuanya dia di ini nih gitu-gitu. Kayak gitu-gitu sih Kak. Oke. Nah kalau sekarang nih sibuknya apa nih? Kok kayaknya di sosmed banyak banget followersnya, dan gue denger tuh kol gitu kan, apa itu? Gitu. Kol KOL ya? Sayur kol. Mau nyanyi nih gue kalau udah nyebut sayur kol. Gimana jadi sih lagunya? Kol, sayur kol. Kok jadi nyanyiin lagu ya? Jadi saya mau konser mau gimana? Kita lagi ngomongin di belakang konser kan? Oke, KOL ya? Kol ya? Berawal dari digital marketing sih, digital campaign sih biasanya kalau aku main call tuh dari awal. Sebuah produk biasanya yang kita develop untuk brand image atau brand activity-nya seperti apa. Contoh misalkan produk si A,
gue mau ngeluarin produk ini nih, misalkan sabun cuci muka, misalkan ya, sabun cuci muka, misalkan gitu kan. Skincare lah ya. Ya udah, aku bikin dari aku waktu itu masih jadi kreatif idea, tim kreatif. Gitu, aku jadi tim kreatif. Berarti kan aku yang nyusun strateginya kan, seperti apa ketika brand itu harus keluar seperti apa. Pertama pasti aku riset dulu dong, positioning brandingnya harus seperti apa gitu kan, sampai aku bakal nemuin big idea-nya yang harus keluar itu seperti apa, goals seperti apa gitu. Dan akhirnya ya udah aku aku bikin lah deck-nya atau bahan presentasinya yang isinya itu ya tadi untuk menuju goals-nya si brand itu. Nah, yang pertama kan kita biasanya main gimmick ya. Di campaign itu kan main gimmick dulu. Gimmicknya apa? Misalkan sabun cuci muka, gue bikin gimmick misalkan ada cewek lagi mandi gitu kan, dengan gimmick apa gitu kan, apa mungkin lagi mandi ada cowok di dalamnya kayak gitu-gitu. Tapi seorang influencer misalkan, gitu kan. Terus bikin asumsi orang-orang pro kontra dulu. Kita harus pancing pro kontra dulu. Kalau bikin campaign biasanya. Pro kontra, kenapa harus ada pro kontra? Karena biar insight-nya naik dulu, exposure naik dulu. Makanya kalau campaign itu biasanya rumusnya harus menciptakan virus dan antivirus. Gitu. Mungkin ketika kadang yang sesuatu yang jelek atau hal kebodohan itu lebih mudah naiknya dibanding hal-hal yang bagus. Kakak inget nggak juara matematika yang se-Asia tahun kemarin wakil Indonesia? Iya, siapa namanya? Nggak inget pasti kan, naik kayak gitu kan pasti nggak keinget, Bras. Iya kan? Nggak kebayang gitu kan. Nah makanya, ya itulah. Jadi strateginya ya udah dengan mungkin hal kebodohan atau bukan kebodohan, maksudnya hal yang harus gampang diinget sama orang itu kita bikin. Sampai akhirnya beranjak setelah campaign itu udah pro kontra masuk segala macem, akhirnya lanjut ke buzzer, nge-buzzer ke KOL. Nah, KOL tadi itu kan para influencer dan KOL itu ada beberapa tipe. Ada yang nano, yang kecil banget, ada yang mikro, ada yang makro, dan ada yang mega. Yang mega itu biasanya followers di atas 1M. Itu mega. Makro itu di bawah 1M tapi di atas 100.000. Nah, mikro itu di bawah 100.000 tapi di atas 10.000, dan nano ini di bawah 10.000. Dan ada beberapa tipe buzzer lagi, ada yang bot atau cuman apa namanya sih? Kalau bot tuh robot gitu kan, kayak cuman biar insight-nya naik aja gitu, kayak like-nya jadi banyak, komennya jadi banyak, dan ada yang memang aktif atau troopers, orang yang tidak mempunyai followers banyak tapi mempengaruh punya apa ya? Ya aktif Instagramnya gitu. Kayak gitu sih, Kak. Dari situ baru setelah kita buzzer dengan KOL, baru biasanya kita ngeluarin video digitalnya atau iklan di TV, atau TVC-nya kayak gitu. Kayak gitu sih biasanya. Kalau KOL sih itu yang aku paham. Kita minum dulu ya, guys. Logonya gue taruh depan biar kelihatan. Minum apa sih, Mas? Ini namanya, kebetulan ini minuman tapi namanya sapu lidi. Kalau di rumah buat nyapu nih. Nyapu luar. Karena kenapa sapu lidi, Kak? Karena sapu lidi itu banyak tapi bisa bersatu. Bisa dalam satu ikatan. Makanya disebut sapu lidi. Filosofinya itu. Filosofinya gitu. Filosofi Ahmad bukan filosofi kopi. Tapi kalau aku mau ngomong nih sapu lidi kan harus ada yang iket gitu kan. Nah, gue tuh ibarat kata sapunya. Nah, iketannya itu Mas Ahmad. Gila. Biar gua belum minum, untung belum minum, udah keselak duluan gua. Belum minum. Biar gua gak kemana-mana gitu kan. Nah, Mas, ini sapu lidi, gua mau nyobain nih minumnya. Kayaknya seger sih, kayak ada jeruk nipisnya gitu gak sih? Di review juga gak sih? Ini sapu lidi tempatnya di mana sih, Mas? Soalnya kan tadi gua kesini tuh yang ngikutin arah aja, ternyata aku diarahin ke sini gitu. Nggak tahu sih mau double nih bayaran gue kayaknya nih. Beberapa dipromosin ini nggak tahu. Sapu lidi di daerah Depok sih, Pancoran Mas ya tepatnya. Di Mampang ya ini ya. Mampang ya? Mampang Depok. Mampang Depok ya? Pinggir kali, pinggir sungai. Itu. Asik ya? Manis juga ya? Gue stalking di IG nih ya kan. Kok ada L2 Skin gitu? L2 Skin? L2 Skin. Siapakah dia? Kenapa geli banget ya? Ada apa nih? Apa-apa. L2 Skin itu sebuah produk kecantikan ya. Oh ya? Skincare gitu. Oke. Harusnya produk
kegantengan gitu nggak sih? Karena cowok gue, karena gue cowok gitu kan. Apalagi laki banget ya. Apalagi itu next ya akan ada. Cuman aku tetap ngecobanya ke cewek dulu kan, karena yang namanya produk baru harus butuh pasaran cepat dulu kan. Betul. Toh skincare kan jatuhnya kan ke wanita dulu nih gitu. Nah dari wanita nanti baru aku aku giring ke cowoknya sih, ke manly-nya gitu. Iya. Tapi kan sekarang cowok-cowok juga banyak kok yang ngerawat diri banget kan. Karena jelek itu bukan takdir kan. Apa tuh? Iya, jelek itu bukan takdir, masih bisa dirubah kan? Oh bener sih, bener. Iya, soalnya kan katanya jelek nggak apa-apa lah ya kan. Ada skincare, yang penting betul. tebel yang gitu kan. Makanya saya biar kata hitam tapi metalik nih, rada-rada mengkilap dikit. Tapi enggak sih, manly banget sih. Manly banget. Ya Allah, tolongin amat ya Allah. Mas Ahmad di L2 Skin nih sebagai apanya nih? Aku kalau di L2 Skin sebagai ini sih, sebagai direktur sama salah satu pemilik saham di L2 Skin gitu. Jadi nggak aku sendiri sih sebenarnya. Sebenarnya L2 Skin ini udah berjalan 3 tahun yang lalu gitu. Cuman masuknya aku sekarang, aku pengen ngebuktiin aja di brandingnya gitu loh. Kayak brandnya harus terkenal gitu sih intinya. Harus lebih dikenal orang. Dengan goals ya upgrade and repair yang aku bikin. Upgrade and repair itu apa? Memperbaiki. Banyak skincare yang memang cuman sekedar mencerahkan aja. Tapi tidak memperbaiki gitu. Setelah kita berhenti pakai, muka kita balik langsung. lagi. Nah ini aku lagi proses pakai produkku gitu kan. Ngomongnya gini gak sih biar kelihatan gitu? Ya aku lagi proses pakai produkku sebenarnya. Cuman ini lagi proses berhenti 3 bulan. Jadi aku waktu itu sebelum gabung, aku pakai dulu selama 3 bulan. Emang cerah banget. Bukan cerah banget sih, maksudnya kelihatan cerah lah. Cuman aku mau coba berhenti. Kira-kira ketika berhenti, ini wajah akan breakout atau apa, atau rusak nggak gitu. Makanya aku udah 3 bulan berhenti, alhamdulillah nggak kenapa-napa sih. Cuman memang bentuknya aja masih sama gitu. Masih gini-gini, masih turunan baba gitu. Iya, jadi top mainnya gimana gitu kan, skincare kan sekarang kan udah menjamur banget, banyak banget ya yang ada glow-glownya gitu kan, sampai ada yang saling menggugat gitu kan. Nah di L2 Skin ini kayak mana gitu? Yang pertama tadi, cari positioning branding, kita ke arah mana. USP atau unique selling point dari bedanya L2 Skin dengan produk yang lain apa sih? Gitu. Betul. Ya kan? Poinnya itu ya? Poinnya kan? Betul. Misalkan kita nggak perlu cari tahu, bukan nggak perlu analisis yang lain ya, tapi kita nggak perlu menjatuhkan orang lain untuk brand kita sendiri gitu kan. Jadi udah kita cari aja uniknya ide kita apa. Kayak contoh, produk L2 Skin itu bahan senyawanya, bahan dasarnya itu dari Eropa. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena bahan dari Eropa. Contoh gini, kakak agak paham skincare lah dikit kan ya. Oke. Acne atau lightening tahu bedanya kan? Tahu kan? Biasanya kalau acne itu untuk apa? Jerawat. Oke. Kalau acne di L2 Skin itu bisa jerawat dan bisa mencerahkan. Karena bahan senyawanya bisa digabung. Kalau dia beli bahannya dari Asia, itu bahannya tidak bisa digabung. Ibaratnya ya udah jerawat aja, cerah aja. Tapi kalau L2 Skin ini atau kalau produkku ini, dia karena dia bahannya dari Eropa dan bisa digabung, jadi satu produk aja bisa untuk beberapa untuk beberapa khasiat lah. Gitu. Untuk beberapa kayak gitu. Masalah nah, ya, masalah kulit beberapa ya. masalah kulit lah. Dan tagline-ku tadi upgrade and repair. Karena benar-benar fokus kita memperbaiki muka. Gitu. Jadi jualan aku sebenarnya lebih gampang sih. Kenapa lebih gampang? Aku tinggal cari orang yang mukanya rusak, aku tawarin dan pakai aja produk gue. Karena kita selalu yakin pasti sembuh, nggak mungkin nggak sembuh. Itu yang kita yakinin gitu. Nggak mungkin nggak sembuh muka kalian. Gitu sih Kak. Dan sampai ada perawatan khusus mungkin ya ketika dia yang susah itu kan orang yang genetik atau keturunan. Betul. Ya kan? Itu Susah. yang susah banget. Nah itu benar-benar harus kita telatenin banget atau kita urusin juga gitu. Ibaratnya ada konsultan dari brandku yang ikut turun untuk ngurusin muka yang rusak banget atau yang karena genetik. Kalau konsultasinya itu gratis lah ya? Gratis beli lah. Produknya terus konsultasi. Iya, Soalnya gitu. kan biasanya kalau skincare kayak gitu produk ada paketan nih Paketan, gitu kan. betul. Paketnya sekian, nanti ada konsultannya sendiri yang Iya, nanganin dia betul. beberapa customer gitu. Betul. Nah, mungkin makanya kayak inovasi ke depannya kayak aku udah mulai siapin ini kayak ini kali ya kayak klinik online atau konsultan atau konsultan wajah online atau apalah gitu. Kayak gitu sih aku bakal siapin. Jadi kayak kalian kalau mau nanya apa segala macam bisa video callan sama dokternya atau apa itu bisa nanti lewat aplikasi itu kayak gitu. Berarti banyak ya kalau di skincare kan ada kayak serumnya, ada krim malam, krim siang gitu. Sama juga. Aku ada 29 produk.
Wow. Gitu. Itu banyak sekali. Ada sampai ada sexy Lip balm. lips atau apa ya, kayak lipstick. Tapi ya agak merah juga sih lama-lama. Dan itu pun nggak dipakainya bukan buat bibir aja. Tapi Bisa kalau di perempuan ya bisa buat apa? Bagian-bagian intim wanita. Gitu sih. Kayaknya semua diborong deh. Harus sih karena Di event, terus juga ini di skincare. Terus apa lagi ya? nggak coba sih Kak. Nah. Karena gue tuh bukan orang yang teori atau bukan orang yang belajar di tempat perkuliahan. Sejujurnya gitu, gue bener-bener belajar di jalan banget. Harus ketemu masalah baru gue belajar. Oh, jangan dong. Enggak bener. Ketika kita sadar kalau kita salah, berarti kita lagi belajar. Oke. Tapi kalau kita salah, tapi kita nggak sadar kalau kita salah, kita nggak mungkin belajar. Itu jadi quote tuh. Emang apa? Kok jadi? Itu kan yang gue rasain. Tapi keren banget. Oh gitu. Keren banget. Kan jarang banget gitu kan orang yang kayak gitu. Biasanya kalau pengen bisa ya berarti kita belajar di kuliah ataupun materinya gitu kan, dan harus ada apa namanya, kampus ataupun apa gitu, ada gurunya. Iya Ini sih. gurunya itu adalah pengalaman sendiri. Pengalaman Itu luar sendiri, biasa cerita banget. sendiri gitu. Ngomong-ngomong nih ya, Ah. kan tadi tuh kan di event oke aktif, di skincare juga oke. Nah kapan sih waktu me time-nya itu, waktu sama pacarnya gitu kan, punya pacar apa jomblo gitu? Bukan lo tanya kayak gini nih. Ya itu makanya sampai sekarang gua nggak punya pacar mungkin ya. Kayak bukan nggak sempet ya. Dan bukan nggak nyari, pengen gitu. Kadang makanya mungkin teman-teman gue yang nonton, kalau gue lagi random tiba-tiba, ih kenapa nih amat tiba-tiba video call. Gue tuh suka gitu. Kalau gue lagi ngerasa sepi banget, gue nggak punya, kan gue nggak punya teman chatan yang apa kayak nanya kabar segala macam, nggak ada kan. Jadi kayak udah malam banget, suntuk banget kerjaan, tiba-tiba jam 2 pagi gue video call siapa ya, gue video call aja. Mau cewek mau cowok pasti gue video call. Kayak gitu. Gue insom sih. Oh jadi Gue insomnia sih. jadi gimana? Video call jam berapa nanti malam? Lagi-lagi gue bahas IG-nya nih, ketahuan banget kan stalkingnya kan. Gue ngeliat ada postingan gitu kan, foto berdua sama cewek gitu kan. Boleh ini nyebutin lah ya. Oh boleh. Cewek itu kayak Nabila Idul nggak sih? Oh Nabila Takia. Jadi Nabila Takia itu sosok anak yang masih kelas 2 SMA. Gue bisa nangis loh kalau ngomongin dia, ngomong udah gue. Karena anak ini yang berjuang untuk keluarganya sih. Nabila itu 7 bersaudara. 7 bersaudara, dia anak pertama. Adiknya masih kecil banget. Ya maksudnya abinya ya kerja gitu kan. Cuman bener-bener yang bekerja keras banget pun ya mereka keluarga yang sangat kompak sih menurutku. Kayak Nabila pun dia nggak pernah pacaran gitu, dia nggak pernah macem-macem anaknya gitu. Sholatnya nggak pernah lewat, puasanya apalagi. Jadi kadang pernah ya ngobrol sama Nabila Takia tuh, kita lagi meeting gini bareng-bareng, bukan meeting, lagi ngobrol maghrib. Terus abinya atau bokap tuh nyenggol gue gitu kan, kayak mat lihat Nabila gitu. Kenapa Nabila gitu kan? Dia gelisah banget gitu, gelisah banget. Karena itu udah waktunya azan maghrib, tapi saking dia orangnya yang nggak enakan, dia yang nggak pernah berani untuk bilang apa-apa gitu. Dia tuh cuma gelisah aja kayak gini, nggak kemana segala macam. Terus gini nama abinya kan, kenapa kak? Mau sholat? Iya bi gitu kan. Nah baru berangkat sholat. Nah, kayak gitu, itu bener anak yang baik banget. Masya Dan dari situ makanya aku ngeliat nih anak potensial untuk apa ya? Menurutku gini ya, seksinya wanita itu ketika dia bisa dilihat dari attitude-nya. Iya, betul. Menurutku ya, etika itu bisa dilihat. Itu baru wanita yang seksi menurutku. Jadi itu udah kayak adikku lah. Ibaratnya sampai dulu abinya mat coba pancing-pancing Nabila, dia punya cowok apa enggak gitu kan. Maksudnya dia kan penyanyi gitu kan, dia entertain. Mungkin dari dia punya cowok atau apa, dia bisa lebih merasakan ketika dia bernyanyi. Dia bisa lebih merasakan ketika dia lagi sakit hati atau apa gitu. Cuman enggak kak gitu. Aku nggak mau pacaran, aku nggak deket sama siapa-siapa juga gitu. Dan memang anaknya bener-bener nggak, ya mungkin ketika kenapa abinya nyuruh gue yang ngomong, karena kan abinya jauh umurnya nih gitu kan. Sebenarnya gue juga jauh, cuman gue deket-deketin aja. Akhirnya ya memang anaknya apa ya? Sesoleha itu. Sesoleha itu. Soleha, tapi dia nggak kelihatan orang yang soleha banget gitu. Maksudnya gaul, anaknya bisa ngegaul juga gitu sih.
bukan yang syar'i banget gitu, tapi intinya keren lah tuh anak. Sering bikin gue nangis. Oh iya? Ya, karena sering banget, banyak banget lah kata-kata dari dia yang bikin gue haru aja gitu. Kayak contohnya, kayak apa ya, kakak makasih ya, misalkan makasih, ngucapin makasih, selalu ngucapin makasih atau ngucapin selamat atau ngedoain gue kayak kakak makasih ya udah selalu bantuin aku, udah support aku. Pokoknya aku janji dan aku yakin aku akan balikin itu semua dengan cara aku nanti bisa dilihat orang banyak. Kayak gitu. Dengan cara aku bisa dikenang orang banyak, dengan cara aku bisa bisa dihargain sama orang banyak nanti kayak gitu. Ternyata gila, beneran dong jadi idol gitu kan. Ya memang exposure pun udah besar banget juga. Dan banyak orang-orang yang suka sama dia. Dan yang gue kaget, jujur ini yang gue kaget banget. Gila, tanpa gue bikin campaign, tanpa gue bikin strategik untuk Nabila nih, untuk Nabila di Idol, tapi image-nya dia sudah terbentuk kalau Nabila tuh anak yang baik. Makanya si anak baik, si baby baik gitu kan, kayak gitu. Banyak banget hashtag kayak gitu. Jadi, oh itu ya Tuhan, itu yang namanya penglihatan atau apa ya, itu yang namanya penghargaan secara tidak langsung. Ibaratnya gue nggak perlu bilang gue ganteng kan gitu, tapi orang-orang sudah menilai gue ganteng misalkan gitu. Kayak Nabila Takia, dia nggak pernah bilang gue anak baik segala macam, tapi orang-orang kok bisa menilai kalau dia tuh anak baik banget. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi ya itulah rencana Tuhan. Makanya yang selalu gue tanam dalam diri gue, Tuhan itu maha sebaik-baik perencana gitu. Jadi tidak ada rencana yang lebih baik dari rencana Tuhan. Kayak gitu sih. Jadi gue makanya percaya aja ketika gue lagi ditekan. Dan dia pernah ngomong gini, Kak, mungkin ya Kak, ketika kita lagi ngadepin fase yang susah banget, kita lagi ditekan banget gitu, kita tuh kayak per. Kita tuh jadi per. Kenapa Kak kok jadi per gitu? Ketika ditekan banget untuk lompat yang lebih tinggi. Nah, di situ gue kayak lu kan bocah gitu. Kok kamu bisa ngomong kayak gitu. Ya kayak gitu. Ya aku sih cuman ngibaratin diri aku aja Kak gitu. Karena kan selama ini aku merasa aku digencet terus, aku di ini terus gitu. Pikiran aku ya cuma ke keluarga aja, nggak ada yang ke lain. Makanya mana sempat aku buat mikirin dekat sama orang. Makanya dari situ gue pertama kali gue ngefans sama orang yang memang deket sama gue. Ya, maksudnya gue kan di beberapa lingkup nih, ada di Jidan, Bang Trisloka, Nabil Marani, Manji, Mario Biklo, segala macam lah, masih banyak. Tapi yang gue ngefans banget itu ya tuh, Nabila Takia. I'm sorry to say ya, bukan Nabila karena lagi naik, tapi memang gue ngefans sama Nabila sebelum Nabila di Idol. Makanya gue mau ngajak dia buat kenal sama Bang Tri, sama Jidan, gitu-gitu. Karena memang ya, gue yakin aja. Dia nggak tahu, gue tipikal yang feeling, kalau orang bilang ya, orang yang tahu gue, feeling lu tuh selalu kuat gitu. Makanya Amat buat nge-create konten kreator atau penyanyi, itu Amat udah punya kayak, nih kayaknya bisa dah gitu, dari feeling dulu sih gitu. Tapi kalau lihat orang udah kayak dari attitude-nya kayak, wah nggak bisa nih, nggak asik gitu, ya udah aku stop. Udah di-spill dulu nih tadi nyebutin Bang Zidan, ya, Triswaka gitu kan. Oh iya. Kok bisa kenal gitu kan? Circle-nya ya gitu. Atau gengnya gitu.